Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Abdullah dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan CP 183. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau memberikan pengertian mengenai security matrix pada modul manufaktur ODO 16. Yang pertama mengenai hak akses atau security matrix itu sendiri, di mana sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengelola akses serta keamanan data platform perangkat lunak ODO. Sistem ini memiliki dua mekanisme utama yang berbasis data untuk mengendalikan hak akses pengguna ke data. Yang pertama, mekanisme ini memungkinkan pengguna untuk dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu, di mana setiap pengguna dapat menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Kemudian yang kedua, mekanisme keamanan terkait erat dengan kelompok-kelompok ini, yang berarti bahwa aturan-aturan keamanan dan izin-izin akses data dikaitkan dengan kelompok-kelompok tersebut. Kemudian ada access right, di mana access right atau hak akses adalah mekanisme dalam sistem yang memungkinkan pengaturan izin akses untuk operasi tertentu pada seluruh model data. Dengan kata lain, access right memungkinkan administrator untuk mengontrol siapa yang dapat melakukan operasi seperti membaca, membuat, dan memperbarui data dalam model tersebut. Jika tidak ada hak akses sesuai dengan operasi yang diinginkan oleh seseorang pengguna melalui kelompok yang mereka masuki, maka pengguna tersebut akan diberikan atau tidak diberikan akses sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan. Pentingnya hak akses adalah bahwa hak akses bersifat akumulatif, yang berarti bahwa pengguna dapat memiliki hak akses gabungan dari semua kelompok yang mereka ikuti. Dengan demikian, pengguna dapat memiliki jumlah izin akses yang berasal dari berbagai kelompok yang mereka masuki, memastikan bahwa mereka memiliki hak akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam organisasi tersebut. Kemudian ada record rules, di mana atau ini dinamakan seperti aturan catatan, adalah peraturan atau kondisi yang harus terpenuhi agar sebuah operasi tertentu dapat diizinkan pada tingkat data individu. Ini berarti bahwa setiap catatan atau entitas dalam model data akan dievaluasi satu persatu berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam proses evaluasi ini mengikuti hak akses yang mungkin telah diberikan oleh access right atau hak akses sebelumnya. Keunggulan utama dari aturan catatan adalah bahwa mereka bersifat default atau sampai diperbolehkan, sehingga jika hak akses yang relevan telah memberikan izin akses dan tidak ada aturan yang membatasi operasi tertentu pada data atau model tertentu bagi pengguna, maka akan diberikan izin akses secara otomatis. Itu memungkinkan administrator untuk menentukan kondisi tambahan yang harus dipenuhi sebelum pengguna dapat melakukan operasi tertentu pada data itu, menciptakan fleksibilitas dalam mengelola akses pengguna yang sangat spesifik dan disesuaikan dalam aplikasi atau sistem. Kemudian untuk yang selanjutnya modul manufaktur, di mana modul ini merupakan proses perencanaan produksi, merupakan aktivitas esensial dalam setiap industri dan menjadi kritikal untuk proses-proses berikutnya. Perencanaan produksi yang baik akan menjadi landasan awal dari proses-proses lanjutan dalam kegiatan operasional perusahaan. Perencanaan barang dagang termasuk dalamnya konsolidasi pembelian, hubungan dengan rekan atau material handling saat pembelian maupun di gudang akan dapat dimanage dengan baik dengan adanya perencanaan produksi, mensinergikan jadwal produksi dengan kemampuan supply chain dari penyedia barang sangatlah tergantung pada ada tidaknya aspek perencanaan yang baik di sisi produksi. Kemudian untuk skenario, pada PT Jaya, hak akses adalah hal yang sangat untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Royan merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Jaya, di mana memiliki jabatan sebagai manajer manufacturing. Royan memiliki jobdesk atau pekerjaan yang berhubungan dengan merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol proses manufaktur yang meliputi memastikan barang dan jasa diproses secara efisien dan efektif, kemudian mengidentifikasi jumlah produksi sesuai dengan anggaran yang tepat dan berkualitas sesuai dengan standar perusahaan. Manajer manufaktur juga membagi tugas untuk staf di bawahnya guna melakukan pelaporan pada proses produksi. Tipe user yang akan dipakai adalah internal user. Kemudian
di setiap role memiliki hak akses pada modul-modul tertentu seperti manajer produksi, di mana pada keterangannya yaitu C adalah create, R ada read, U ada update, D kemudian delete. Yang mana pada modul produksi manufacturing yang dapat melakukan CRUD, CURD adalah manajer produksi, supervisor produksi, kemudian staf produksi, kemudian ada admin, di mana staf purkes hanya melakukan read saja. Kemudian ada inventory, itu hanya ada admin yang dapat melakukan CRUD. Kemudian ada manajer produksi, supervisor produksi, dan staf purkes hanya dapat melakukan read saja. Kemudian ada purkes. Modul purkes di sini manajer produksi hanya dapat membaca, meng-read, kemudian untuk staf purkes dapat melakukan create kemudian dengan read, create dan read, kemudian admin dapat melakukan semuanya. Kemudian ada sales. Di sales ini manajer produksi hanya bisa melakukan read, kemudian admin dapat melakukan CRUD. Kemudian untuk berikut adalah nama-nama beserta login dan password sesuai dengan role masing-masing. Oke, terima kasih. Berikut untuk video implementasinya untuk prakteknya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah import dan setup user. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Oke, setelah login maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita aktifkan developer mode terlebih dahulu. Klik setting. Kemudian scroll ke bawah. Kemudian ada developer tools. Ini kita klik yang activate the developer mode. Di sini sudah muncul icon kumbang, artinya default mode kita sudah aktif. Lanjut kita klik setting. Lalu kita klik user and companies. Pilih user. Nah, di sini sudah ada list user. Kita bisa klik new untuk menambahkan user baru satu persatu. Langsung kita isi data tersebut dari nama, email, dan lain sebagainya. Jika kalian ingin lebih mudah untuk mengimport data yang lebih banyak atau dalam grup, kita bisa klik ke favorit. Kita bisa klik import record. Nah, di sini klik upload file. Nah, kita pilih user atau Excel kita yang sudah data usernya. Nah, di sini kita sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai, tes. Oke, di sini sudah valid, maka langsung saja kita bisa klik import. Nah, di sini datanya sudah terlihat kepada Odoo. Kita bisa melakukan setup user. Bisa klik di sini Royan Abdullah sebagai manajer produksi. Di sini untuk user tipenya yaitu internal user, maksudnya itu memiliki akses penuh pada aplikasi Odoo. Ada portal user, biasanya untuk pelanggan atau pemasok, dan biasanya hanya akses kepada dokumen yang relevan. Kemudian ada public user yang hanya dapat mengakses situs-situs web saja. Lalu karena Royan ini menurut manajer produksi manufacturing, untuk sales di sini kosongkan saja.
Lalu untuk accounting juga dikosongkan. Kemudian manufacturing kita administrator. Lalu human resource kita kosongkan. Kemudian ada project kita kosongkan, inventory, kemudian purchase juga kita kosongkan. Kemudian kemudian untuk marketing kita selesaikan. Kemudian untuk teknikalnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Di sini untuk kontak creation-nya saya unchecklist. Kemudian untuk udah kita unchecklist, kita bisa langsung saja klik save. Selanjutnya di sini ada selanjutnya setelah kita save, kita bisa kembali ke user. Kemudian di sini ada edit, di mana merupakan staff broadcast. Maka untuk sales dan accounting saya kosongkan. Manufaktur dan human resource juga kosongkan. Nah, untuk broadcast di sini baru saya klik user. Kemudian untuk project juga saya kosongkan, inventory juga saya kosongkan, website juga. Kemudian untuk marketing juga saya kosongkan, untuk survei juga saya kosongkan. Oke, selanjutnya dan kita checklist contact creation. Selanjutnya bisa langsung saja klik save. Kita kembali user. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan setup pada setup yang lain juga. Lalu kita bisa klik group. Nah, di sini ada berbagai name. Saya buka juga manufacturing. Di sini sudah terlihat user manufaktur ya. Kita juga bisa coba klik di menu lainnya.
di sini juga ada akses right. Di sini terlihat ada modalnya apakah bisa read, write, create ataupun delete. Di akun Odoo ini saya sebagai administrator bisa lihat bahwasannya menunya itu sangat lengkap. Ada purchase, inventory, manufacturing dan lain sebagainya. Ada website juga. Nah, di sini saya coba login dengan akun lainnya. Saya coba login menggunakan akun dari Royan. royan@gmail.com. Di sini kan sebagai manajer produksi, jadinya pasti nanti di menu akan terlihat ke perbedaannya. Oke, di sini saya sudah menggunakan akun dari Royan. Oke, dimana untuk menunya hanya terlihat inventory, manufacturing saja. Sedangkan yang tadi sebagai administrator Royan Abdullah di yang satunya tadi terlihat bahwasanya sudah ada beberapa modul yang sangat lengkap. Di sini hanya terlihat beberapa saja. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.